Racikan Berita 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh anak saya sendiri sampai dengan batas persidangan ini ataupun yang kita tahu sampai saat ini mereka tetap tidak mengakui adanya pagar-pagar di laut itu yang sudah mencapai sekitar 11 km ya panjangnya. Ya, takut sama mama, Pak. Tapi jangan lupa mereka pun juga berusaha menyelundupkan hukum. Sebetulnya mereka melakukan pengukuran atau patok-patok di laut itu ya tidak hanya sebatas pagar laut saja. Ya. Faktanya mereka sudah melakukan patokan-patokan atau katakanlah kapling-kapling laut itu. Ya. Itu sampai sekitar luas 3 hektar lebih ya. Di pas pinggir pantai mereka melakukan kapling-kapling. Nah, mereka mendasarkan padahal kalau kita mendasarkan daripada pasal 65 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ya. Itu tentang penguasaan hak tanah di atas laut itu jelas-jelas ya. Di atas laut perairan itu tidak dimungkinkan. Kalaupun dimungkinkan adalah hal-hal khusus, misalnya menyangkut bahwa perkampungan itu memang dia berada di atas laut, ya. Tapi kan ini tidak. Jadi aguan saya itu mengklaim bahwa kapling-kapling yang mereka buat itu adalah hak milik mereka, ya, dengan nama-nama pemiliki yang fiktif, HGB-nya, hak guna bangunannya. Artinya apa? Kalau ini akan terjadi seterusnya, kemudian proses lebih lanjut, berarti aguan saya itu akan menguasai lahan-lahan di atas laut itu, di mana nanti dia akan diuruk. Setelah diuruk dia menjadi lahan, dan itu sudah disiapkan dari 2 tahun yang lalu sertifikat itu, begitu ya. Jadi kemudian kalau setelah itu diuruk kemudian menjadi lahan, mereka tinggal mengklaim saja. Dan itu nama-nama itu adalah nama fiktif, nama-nama pimpinan saja dari langit. Oleh karenanya perbuatan aguan itu yang pertama tidak mengakui pagar laut, jelas-jelas ya. Di persidangan hari ini kita akan persoalan itu. Yang kedua, laut itu sudah dikapling-kapling ya, lebih dari 3 hektar lebih itu ya, di pinggir pantai itu kapling-kapling itu. Lebih 300 hektar, maaf, 300 hektar lebih. Bayangkan saja, itu ada sertifikatnya ya. Jadi benar-benar negara ini akan dipunjudangi dan BPN tahu itu ya, karena ada kopi sertifikatnya yang menandatangani oleh orang BPN. Ya, BPN berarti secara tidak langsung terlibat gitu ya. Jadi jelas-jelas ini ada laut yang akan dimiliki oleh pihak mereka. Ini jelas, ini nanti akan menjadi persoalan sendiri dan berikutnya akan menjadi bagian dari juga kita. Terima kasih. Sementara adalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan lama-lama, tapi yang terpenting saya sampaikan ada satu berita gembira. Presiden kita Bapak Prabowo berada di pihak rakyat. Tanda ini. Jadi Pak Prabowo dalam 100 hari kerjanya kelihatan bahwa beliau berpihak pada rakyat. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan kita Pak Wajinudin, setelah kita berpanjang lebar berkeras-keras dengan publik, akhirnya hari ini semua datang kecuali Pak Erlangga yang dia menggunakan kuasa tapi sekretariat kementerian. Nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada di tanah alat negara untuk membela pribadi itu nggak ada. Oke. Jadi kesimpulannya tidak usah khawatir dan kita terus berdoa. Bapak Prabowo yang pernah jadi teman saya juga, saya kenal beliau itu, membela kita, membela rakyat, karena memang rakyat yang dirugikan, ditindas. Itulah yang paling penting saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan, sudah disebutkan tadi oleh Bapak Sugeng Waras. Yang
Jangan ragukan Prabowo. Sekali lagi, jangan ragukan Prabowo 100 hari ke depan. Itu fakta nanti. Lihat nanti gerakan beliau. Saya minta dari pengadilan ini tidak tertunda lagi. Sudah 3 kali, keempat kalinya lagi seperti ini. Macam apa yang seperti begini hanya soal administrasi. Padahal itu bisa disahkan oleh notaris. Saya harap ke depan tidak ada lagi penundaan setelah yang keempat kalinya ditunda. Demikian itu yang saya sampaikan, bahwa jangan ragu dengan keputusan 100 hari ini. Kami sudah dapat masukan, kami sudah dapat kisi-kisi bahwa insya Allah akan bertindak dan memihak kepada rakyat. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi sama yang saya akan sampaikan seperti ini. Jadi berbesar hatilah, semangat ya, perjuangan ini jangan sampai redup dan berhenti di tengah jalan, karena ini adalah kemenangan buat rakyat Banten, rakyat seluruh Indonesia. Seperti ini sudah bermunculan di Sumatera, di apa tadi itu yang kemarin itu sudah mangrove itu sudah dicabut-cabut semua, itu sudah di ini sudah bermunculan semua ini. Itu akan habis satu model yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh PIK2 dengan proyek PSN. Harapan saya ke depan para pelaku-pelaku kebijakan untuk mematuhi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Karena ini dia tidak main-main. Presiden memerintahkan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut, diperintahkan langsung dieksekusi. Tapi saya dengar ada penundaan lagi. Ini hal-hal yang tidak boleh. Namanya perintah Presiden itu tuh satu tidak boleh dibantah, karena hak prerogatif Presiden itu memang sudah diundangkan. Apa maunya Presiden? Tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah. Sekali lagi harapan saya, patuhi, ikuti saja, jangan kecil hati, semangat terus bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju dan perjuangan. Ini adalah kemenangan sudah di depan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.